Tahukah kalian kalau Amerika di abad ke-20 menjadi negara superpower? Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung dalam meningkatkan dan mengungguli baik dari sistem militer maupun sistem pertahanan yang dimiliki dari negara-negara lain. Hal tersebut menjadikan kekuatan militer Amerika Serikat menjadi yang terkuat dan terbaik di dunia. Dimulai ketika perang pada tahun 1812, keterlibatan Inggris di belahan barat mulai menurun. Infrastruktur Amerika tumbuh pesat pada paruh pertama abad ke-19 berkat revolusi industri Amerika. Akibat perang Meksiko-Amerika di tahun 1846 sampai 1848, Meksiko terpaksa menyerahkan wilayah yang sekarang menjadi barat daya Amerika kepada Amerika Serikat. Lalu pada akhir abad ke-19, minat terhadap ekspansi global mulai meningkat. Sikap kebijakan luar negeri yang tegas mulai menjadi ciri Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1898, Amerika mencaplok Hawaii. Pada tahun yang sama, Perang Spanyol-Amerika pecah dan Amerika Serikat menang atas Spanyol. Hasilnya, Amerika Serikat menguasai Kuba, Puerto Rico, Guam, dan juga Filipina. Dan akhir pada abad ke-19 dapat dianggap sebagai era imperialisme Amerika. Kemudian setelah pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, Amerika Serikat menerapkan kebijakan non-intervensi, menghindari konflik sambil mencoba menjadi perantara perdamaian. Meskipun pada awalnya netral dalam Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917 dan mendanai sekutu hingga meraih kemenangan setahun kemudian. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II bersama sekutu dan membantu mengalahkan Jerman Nazi di Eropa dan mengalahkan Jepang di Timur Jauh. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The facts of yesterday and today speak for themselves. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their doubts, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Copy that, Command. Commencing takeoff now. Over. This is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent, Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over.
the Aioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. We have won. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.
Akhir dari Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan memulai Perang Dingin. Kedua negara ini saling bertikai secara tak langsung dalam persaingan senjata dan perlombaan angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin dipusatkan pada pembendungan komunisme, dan negara ini ikut serta dalam perang di Korea dan juga Vietnam untuk mencapai tujuan. Liberalisme memperoleh banyak kemenangan pada masa New Deal dan juga pada pertengahan 1960-an, khususnya dalam kesuksesan gerakan hak sipil. Namun konservatisme kembali berkembang pada tahun 1980-an di bawah Ronald Reagan. Perang Dingin berakhir setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, menjadikan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya di seluruh dunia. Sebagian besar didominasi oleh Amerika Serikat dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini sebanding dengan gambaran periode 1815 sampai 1914 sebagai abad Kekaisaran Inggris. Lalu bagaimana dengan perkembangan Amerika pada abad ke-20? Oke, pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, status politik Amerika Serikat ditetapkan sebagai federasi yang sangat kapitalis dan republik konstitusional. Ia memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB ditambah 2 sekutu dengan kursi tetap Inggris dan Perancis. Amerika Serikat memiliki hubungan yang kuat dengan kapitalis Eropa Barat, Amerika Latin, persemakmuran Inggris, dan beberapa negara Asia Timur seperti Korea, Taiwan, Jepang. Pada abad ke-20 ini sering dinamakan abad Amerika, karena abad Amerika mencakup pengaruh politik Amerika Serikat dan juga pengaruh ekonominya. Kalau dalam segi militer, Amerika Serikat pada tahun 2023, militer Amerika Serikat adalah militer canggih berbasis angkatan laut dengan pengeluaran militer tertinggi di dunia. Angkatan Laut Amerika Serikat adalah angkatan laut terbesar di dunia dengan jumlah kapal ending terbesar. Pangkalan di seluruh dunia terutama di cincin tidak lengkap yang berbatasan dengan negara-negara Pakta Warsawa di barat, selatan, dan juga timur. Leading coronavirus variant around the world. We all gonna die if they and the country could once again. Memasuki abad ke-21, konflik internasional berpusat di sekitar Timur Tengah dan meningkat tajam menyusul serangan 11 September serta perang melawan terorisme yang dideklarasikan setelahnya. Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II pada akhir tahun 2000-an yang disusul oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-an. Abad ke-21 dimulai dengan pemilu tahun 2000 dan Amerika telah menyaksikan 3 presiden lagi sejak saat itu. Ada bencana alam seperti badai Katrina dan pandemi COVID-19. Peristiwa besar terkait hak asasi manusia telah terjadi, seperti legalisasi pernikahan sama jenis dan kemajuan yang dicapai oleh gerakan Black Lives Matter. Memasuki abad ke-21, konflik internasional berpusat di sekitar Timur Tengah dan meningkat tajam menyusul serangan 11 September serta perang melawan terorisme yang dideklarasikan setelahnya. Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II pada akhir tahun 2000-an yang disusul oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-an. Amerika telah melihat 4 presiden sejak tahun 2000, George W. Barack Obama, Donald Trump, dan presiden saat ini. Mulai dengan George W. George W. menjadi presiden pada tahun 2000. Presidennya mulai berlaku pada tanggal 11 September 2001. Teroris membajak 4 pesawat dan menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center atau ke Pentagon. Peristiwa tragis ini disebut sebagai 9/11 oleh orang Amerika yang masih mengingat hilangnya nyawa. Lalu perang melawan teror. Bas meluncurkan Undang-Undang Patriot yang memungkinkan pemerintah memantau telepon dan email warga sipil untuk menemukan teroris. Pada tahun 2005, badai Katrina menghancurkan New Orleans. Katrina adalah badai kategori 5 yang menewaskan lebih dari 1.300 orang dan menyebabkan kerugian senilai $13 miliar. We all gonna die if they do not see somebody out here right now. The horror show at the Superdome. Lalu pada tahun 2020, virus corona menyebar ke seluruh Amerika sehingga menyebabkan Amerika masuk di pandemi global. Where it
is estimated to cause about a third of new infections, and experts believe it will soon be everywhere. In a matter